Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Sudah berdoa dan mengucap syukur mengawali pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesus adalah Raja Damai. Dalam dunia yang penuh permusuhan dan peperangan, banyak orang merasa tidak damai, tidak mempunyai rasa aman, merasa berbahaya, dan kesusahan ada di dalam hidupnya. Tapi Yesus membawa hidup damai dan perasaan sejahtera. Puji Tuhan. Di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-10 tertulis, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iblis bagaikan pencuri damai. Ia membunuh dan membinasakan iman orang percaya. Yesus memberi hidup dan kelimpahan. Hidup yang Yesus berikan membuat damai di dalam hati umatnya. Dalam Yesaya 26 ayatnya yang ke-12 tertulis, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Tuhan sanggup menyediakan perasaan damai sejahtera. Perasaan damai berarti dapat hidup rukun dengan orang lain, memiliki rasa tenang, tentram, tidak ada ketakutan, dan ada rasa aman
di dalam hati. Puji Tuhan, kita perlu memiliki damai dalam hati. Apa yang firman Allah ajarkan untuk memperoleh damai di dalam hati? Saya mencatat ada beberapa hal. Yang pertama, orang yang mempunyai damai adalah orang yang hatinya percaya dengan teguh kepada Tuhan. Hal ini dijelaskan di dalam Yesaya 26 ayatnya yang ketiga. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Orang yang percaya tidak bimbang karena persoalan, karena masalah dalam hidupnya, sehingga tidak ada kekhawatiran. Karena orang tersebut selalu memandang kepada Tuhan. Itulah orang yang hatinya teguh, tidak goyah, tapi tetap percaya, yakin kepada kuasa Tuhan. Hal yang kedua, orang yang hatinya mempunyai damai apabila orang tersebut mencintai firman Allah, Taurat Tuhan, sehingga hidupnya mempunyai damai dari Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 165, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tak ada batu sandungan bagi mereka. Orang-orang yang mencintai firman Allah adalah orang yang mendengar, memegang firman Allah dalam hatinya, dan menjadi pelaku firman Allah. Dialah orang yang taat. Inilah orang yang mencintai Tuhan dan firman-Nya, sehingga ada damai dan perasaan tenang dalam hidup mereka. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, untuk seseorang mempunyai perasaan damai dalam hatinya adalah orang yang hidup dalam pertobatan, lahir baru. Di dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-15, di situ tertulis, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ada damai bagi orang yang sudah bertobat, sehingga tidak dikejar perasaan bersalah, perasaan tertuduh karena dosa. Orang yang damai dalam hatinya tidak terikat lagi dalam dosa dan tidak hidup menuruti hawa nafsu lagi. Puji Tuhan. Yang keempat, orang yang mempunyai damai dalam hatinya adalah orang yang dapat menjaga hatinya. Di dalam Amsal 4 ayat 23,
Di situ tertulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan. Orang yang menjaga hatinya berusaha hidup sesuai firman Tuhan, hidup suci, menolak dosa, dan tidak hidup menuruti daging dan keinginan duniawi. Tuhan mau memberi damai melalui firman dan Roh Kudus. Izinkan Tuhan bekerja lebih dalam di dalam hidup kita. Mari kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Maka damai ada di dalam hati kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan. Berterima kasih, mengucap syukur karena kebaikan daripada Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Oleh karena itu, hamba berdoa bagi setiap jemaat GPDI Budi Mulia, mereka yang mengikuti doa pagi hari ini. Hamba berdoa kiranya Tuhan menolong mereka. Juga bagi mereka yang mengikuti doa pagi hari ini, dimanapun mereka berada, siapapun mereka, masalah apapun yang mereka hadapi sekarang ini. Hamba berdoa bagi mereka yang mengikuti program ini, kiranya di dalam nama Yesus Engkau berikan mereka semua kekuatan yang baru. Engkau tolong berkati mereka yang akan beraktivitas sepanjang hari ini, Tuhan. Bagi mereka yang bekerja, kiranya Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Berikan keberhasilan, berikan keberuntungan di dalam nama Yesus. Mungkin ada mereka yang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan, apa yang mereka alami, kiranya Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang mempunyai jalan buntu, bagi mereka yang mempunyai kesulitan, tantangan di dalam hidup. Hamba berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan tolong memberikan jalan keluar. Kiranya hamba juga berdoa, ya Tuhan, kalau ada yang belum mempunyai pekerjaan, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang mempunyai krisis ekonomi, Tuhan berkati rezeki mereka di dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan berikan damai sejahtera sepanjang hari ini. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu. Engkau menjawab lebih dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Kiranya semua yang mengikuti program ini diberkati Tuhan di dalam nama Yesus, baik secara jasmani maupun rohani. Hamba berdoa buat pemimpin kami, presiden kami, pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan di Indonesia ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong semuanya Tuhan. Kiranya nyatakan kuasa-Mu dan setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada diberkati Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.